artinya apa. Begitu banyak, semakin dia banyak tahu, ternyata itu baru pengetahuan dan belum berbuat apa-apa. Ini baru informasi, baru pengetahuan. Realnya belum saya sampai. Bahwa api itu panas tuh, tapi kan saya belum ngalamin megang api, gasanya gitu. Yang disebut dengan panas itu apa? Itulah, oh saya baru tahu. Ya kalau model kita lah di pesantren kan baru baca kitab ini, tahu ini. Yang ngamalkan dia kan baru mengikuti pengetahuan. Pertanyaannya, kita butuh dengan sholat nggak? Contoh kalau sholat ya, kita menjalani itu baru berdasarkan perintah Rasul. Tapi bahwa saya merasa butuh sholat, belum masuk. Ya kan? Kan kalau bahwa kita cinta itu kan bukan pengetahuan. Ya cinta Allah itu kan bukan pengetahuan, itu kan pengalaman rasa. Ya bagaimana kita sholat akan mengetahui sebagai kebutuhan kalau Tuhannya kita tidak kenal. Kalau sholat berhadapan dengan Tuhan, kita tidak merasa berhadapan ya. Nah itu kan dari paradigma fikih sebetulnya begitu, masuk ke paradigma sufistik. Atau teologis dulu, dari teologis baru ke sufistik gitu. Jadi pas di sufistik itu turun di kahanan dari nol lagi. Kenapa? Kalau kita dengan 100% pengetahuan sebetulnya gila-gila gitu. Tapi kan pengalaman nol kan ya. Makanya dari nol lagi ke teologis, nanti nol lagi, terus lagi teknologi. Sampai kapan? Nggak ada batas. Lalu pertanyaan, lalu kalau mati capek gimana? Saya masuk neraka dong. Emang neraka urusan siapa? Masuk neraka bisa lihat orang disiksa kan? Bukan yang lihat, ngerasain. Kalau sambil lihat, ngapain kalau lihat? Oh penonton. Kita peserta men. Kita aktornya. Malah jadi suluhna. Aktornya mas. Jadi suluhnya. Gue ngeliat itu bukan gitu, pemerannya pemeran utama loh. Semuanya di neraka itu pemeran utama. Ada yang nonton. Boro-boro nonton orang lain merasakan diri sakit aja nggak sempet nonton. Kecuali lu jadi malaikat dia bagian. Bisa. Mana tahu ya? Berapa lama lagi lu sih? Baru masuk semester berapa? Bayangin kalau Tuhan mengukur kita berdasarkan hasil, dari masuk surga. Ada dapat mas di Garbat. Ya? Hasilnya bagus semua. Iya, tapi membuat orang gila semua. Udah persiapan masuk neraka mau rokok. Belum kawin. Daripada kasih juga mau rokok usul dulu. Kudu datang ke neraka. Betul. Makanya bersahabat tuh dengan orang jahat itu. Tapi nggak bisa ngerokok di neraka. Yo, tidak PMH apa musim murtad. Ya orang tua kalau ngerokok minta api ke neraka. Pikirannya surga itu satu lantai. Mana berlantai-lantai aja. Semua orang berpikir surga seperti Rasulullah. Hebat amat cita-citamu. Tapi kok bisa minta apa ini betul nggak Pak? Bisa. Ya soal minta mah ya kayak bisa kan. Masuk surga. Soal dikasih urusan lain. Wah. Silakan. Bahkan wajib sekarang minta-minta. Dikabulkan itu bisa lain. Itu yang sebentar lah. Kalau lu masuk surga, lu minta semua yang di neraka dibebasin. Masuk surga kedua minta surga pertama. Soal proposal kan biasa, ditolak hal biasa.
Bayangkan. Yang capek bang asup ke surga mah. Coba tujuhnya. Wow. Iya nanti lain. Beda-beda ya. Pondasinya Iya, cewek. Enggak poe teh. Tidak dari ini berapa? 77 berapa? Kalau kata orang Persis tergantung janggutnya. Tergantung Jumlah janggutnya. Kalau ini tanda jaga Ngomong. ngomong. Dan konon kan tidak ada nafsu. Kalau itu menikung dari orang. Selingkuh. Cukup lah. Malam 3 jadi gecat. Jumlah wilayahnya berapa? Tergantung panjang kayeuna. Kuat gitu udah gitu. Sekali lucu. Scripturalis. Ya itu ada pemahaman. Itu aslinya beragama itu. Kita punya kerjaan lain secara epistemologis. Dan kalau saya sekali sering nyaman beragama itu gitu. Berhadapan dengan Tuhan itu asli. Kenapa? Karena dia paham kekurangan saya apa. Ini nggak usah sembunyi-sembunyi, nggak usah malu-malu. Mutu ngomong dia tahu bahwa saya kurang. Aja. Kurang banget. Tinggal kita tahu diri aja. Saya masak, ibu masak begini itu kan hanya ke diri saya. Pangeran Taina terbicara kenyaho. Jadi yang paling penting kan pengakuan itu menjadi obat. Inti di pengakuan itu satu, proses terapi. Proses terapi diri. Cuman sering kita itu bertobat tapi tidak nyebutin kesalahan lu apa. Makanya nggak pernah jadi terapi. Gue mah dia bawa angker bertobat. Ini kan harus diakui dulu kesalahan saya apa. Ya, jadi sebelum ya Allah maafkanlah dosa-dosa saya pelanggaran. Dosa mana jangan. Mau banting dia. Dosa mana? Tapi kalau nggak disebut, efek psikologis nanti dia itu dia ada di sekolah. Efek psikologisnya nggak ada. Ya. Jadi kalau di gereja itu ada pengakuan dosa. Itu pengakuan dosa itu. Jadi kita harus sebut secara eksplisit. Kita sebutkan bagi siapa? Bukan bagi Tuhan. Tuhan tuh nggak butuh tobat kita. Siapa dulu? Bagi diri kita sendiri tobat itu melis ya, mendaftar inventaris kesalahan kita supaya kita jelas dosa mana dan juga dibereskan. Kurangan saya ini, ini dulu nih ya selesai. Kalau ya Allah, itu dosa-dosa saya sudah selesai itu sudah nggak ada efek apa-apa. Begitu juga kita berdoa. Ketika kita berdoa, merasa butuh nggak dengan apa yang kita minta? Yang pertama itu gampang, katakan doa ya butuh. Tapi yakin nggak bahwa Tuhan itu bakal ngasih? Itu masalah besar. Karena kita berdoa itu hanya sebagai kewajiban saja. Karena diperintah. Oleh karena itu dalam pikiran kita nggak peduli gua mau di apa namanya dikabulin mau kagak. Nah ini ibadah. Jadi targetnya itu bukan salah. Bukan. Targetnya bahwa saya menjalankan perintah. Berdoa. Oke, siapa? Mintanya dulu. Ya pada titik itu tidak salah. Cuman hanya dapat pahala aja bahwa kamu taat pada perintah. Ya lumayan lah lapis detik klasik kan. Tapi kan sudah gitu daripada ngontrak. Nah, itu berarti ketika kita meminta itu pertama, bahwa saya butuhnya. Yang kedua, saya yakin Allah akan memberi. Tapi orang kadang-kadang tak. Yang nulis doa aja dah.
kita mau dikabul. Nah itu yang jadi masalah. Atau ayat-ayat kalimat itu memang doa itu bakal ini itu kamera. Ada basis mental secara psikologis kita itu iman pada Allah dalam tanda kutip, tapi terpercaya bahwa dia itu berelasi dengan kita. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa berdoalah bahwa semua doa itu akan ya, kita tahu ayat itu, tapi tidak mengalami. Mengalami mungkin Pak, cuma nggak sadar. Tidak mengalami, buktinya apa? Ada yakin amat dengan ayat itu. Serius, sok. Tanya, saya tidak nuduh ya. Tanya ke diri sendiri ketika ngedoa, yakin nggak? Bahwa apa yang dipinta itu iya. Ya karena sedikit. Iya, Gua hanya doa. Kalau nggak yakin banget mau nggak minta. Jadi Pak, gini Pak, saya pernah mengalami saya dulu waktu mau kuliah. Misalkan tetangga saya nanya mau kemana setelah SMA, saya kuliah di mana di, padahal saya belum daftar, belum ada berita kelulusan. Tapi ya efeknya itu berdoa itu bukan berdoa ya Allah saya pengen, enggak, kita yakin aja saya bakal masuk. Sama gua Ada ini nggak? Saya nggak tahu itu apa kebetulan. Oke, orang tuh yakin asup. sih kan gue jawab. Kan gini, ya, kan keyakinan itu apakah yakin karena Allah atau yakin karena usaha saya? Itu dua hal yang berbeda. Kalau masuk. Ya, kan? Yakin karena kepercayaan pada diri sendiri. Ada yakin ada Tuhan. Dua-dua ya Pak. Ketika ini tidak lulus, apa kira-kira bakal terjadi? Kecewa, artinya dasarnya bukan yakin. Kalau kecewa, dasarnya bukan yakin. Justru waktu itu saya nggak mikirin saya nggak bakal keterima saya. Nah, Saya yakin aja Pak, gitu aku ya. Itu loh yang ya saya nggak tahu itu ya, apa dasarnya. Itu kan tinggal diri sendiri aja ya. Analisa. Itu bukan pertanyaan-pertanyaan tadi kan hanya untuk mengevaluasi benar enggak. Dan itu hanya diri sendiri yang bisa mengiyakan atau tidak. enggak maksudnya. Iya, saya ngerti. Apakah tingkat keimanan itu seperti itu? Oh, ya tanya aja deh. Termasuk. Karena kalau iman itu serelasi dengan Tuhan secara langsung. Bahwa itu begitu karena Allah. Ya, jadi ada Iman mah harus gitu. Bukan PD. Beda PD dengan iman, Bang. PD itu pusatnya diri kita. Iya. Sekarang kasusnya gitu. Nggak percaya Tuhan tapi sama setan takutnya. Dukun oke. Dukun juga kan dia percaya pada jin. Tuhan enggak. Tapi ngasih jimatnya susah neraka. Ya, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya huruf Arab dengan Ada bismillahnya. nggak ada hubungannya. Itu nanti ada di epistemologi. Tidak jaminan dari situ Bismillah atau apa kemudian. Tapi jadi pede gitu Pak. Kalau ribut. Ya itu mah PD-nya karena relasinya dengan itu. Kepercayaan pada itu bukan pada Tuhan. Belum tentu maksud saya. Belum tentu. Karena itu ada epistemologi mistik yang berbeda. Itu kelanjutan dari prinsip iman. Gitu. Kalau epistemologi iman udah oke, baru berangkat ke epistemologi mistik. Kenapa kebanyakan kiai melarang kita berelasi dengan jin? Bukan persoalan iman, tapi epistemologi kita nggak jelas. Bisa-bisa terjebak ke musyrik emang. Itu nggak salah. Jadi para kiai itu melarang bukan haram dalam pengertian hukum menakuti. atau teori, tapi jangan sembarangan. Karena jangankan dengan jin, kita berelasi dengan materi aja banyak musyrik. Berelasi dengan uang aja banyak musyrik. Gitu. Yang real aja sering membuat kita musyrik, apalagi dengan sesuatu yang ya, kita tidak orang yang bisa melihat aja banyak yang terjebak. Apalagi kita yang nggak bisa melihat, yang bisa melihat aja banyak yang terjebak. Kenapa? Karena pemahaman
sistem, bahasa agama, pemahaman teologisnya, sistem atau keren. Teologisnya nggak belum ini. Makanya para kiai juga mengasih ilmu yang kayak gitu. Kalau ilmu tauhidnya udah bagus. Kalau dulu, kalau sekarang kadang-kadang jadi ubah aja. Ijazah disebar-sebar. Oh bisnis Mau jadi ubah. Masa ijazah jadi lah. kecuali di UIN, TB, Ini Pak, ada satu pertanyaan. Kalau misalkan doa itu pasti dikabulkan, kita disuruh minta, ada titik-titik di mana kita itu jangan berdoa jangan doa seperti itu, seperti halnya Nabi tidak boleh meminta untuk semua manusia itu harus selamat. gini. Berbeda antara tidak boleh dengan dikabulkan. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena kalau dikabulin, silakan. Ada satu hadis katanya, ini dia berkenan dengan ayat. Aduh, lupa lagi namanya. Ada satu ayat yang kalau sebelum berdoa baca ayat itu, Allah pasti melakukan. Sehingga konon Rasulullah tidak memberikan ayat ini, bukan tidak memberikan ayatnya, tapi bahwa tidak ngasih tahu bahwa kalau sudah membaca ayat ini, kalau berdoa bakal dikabulkan. Itu tidak diberikan ke istri-istrinya. Khawatir istrinya berdoa yang negatif. Bagi Aisyah cemburu betul. Karena kalau itu hadis Nabi di Sahih, ayatnya disebut ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, ayat itu sebutnya tuh. Kalau berdoa menggunakan ayat itu, baca ayat terus berdoa, Allah akan merasa malu untuk tidak mengabulkan sebelum orang itu pergi. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la rajul. Itu satu ayat. Ada lima apa ayat? Gini Pak, tadi kan katanya Nabi itu gak ngasih tahu nih ke istrinya, tapi kok kita bisa sampai tahu? Ya hadis. Ya, nah bagaimana sih Pak? Oh, teman hadis itu kayak mau hadis loh. Nabi kan nggak ngasih tahu ke istri, mau ngasih tahu. Hadis itu kebanyakan kan dari bapak-bapak, bukan kebanyakan ayat di sana gitu kan dari bapak-bapak dari. Dia ngasih tahu ke sahabat, dia nggak ngasih tahu ke istrinya. Saya ragu keabsahannya di situ loh. Oh ya silakan. Sok-sok aja. Ragu mah udah. Silakan. Ragu ke Al-Quran. Kan nanti yang mempelajari hadis itu banyak kan perempuan. Ya ini kan konteksnya zaman Rasulullah. Oh iya betul. Masih mana? Jadi pertanyaannya, ketika kalau misalkan semua manusia itu masuk surga, silakan. Karena itu keuntungan bagi kita. Kalau misalkan kita tuh Nabi itu bilang untuk berdoa agar semua orang itu bisa selamat masuk surga. Terus Nah kalau misalkan itu berbahaya, apa bahayanya kalau masuk surga semua? ya kalau misalkan kenapa Nabi gak minta seperti itu? Siapa bilang nggak minta begitu? Minta kan Abu Thalib. Cuman persoalannya memang Nabi itu kan berelasi dengan lapisan manusia yang berbeda, sehingga banyak hadis-hadis ya hanya disampaikan ke orang ini, tidak ke orang ini. Nah, Nabi menegaskan secara syariat yang masuk surga itu syaratnya iman. Tapi di hadapan Allah orang tidak beriman bisa masuk surga? Bisa. Nah dia harus nggak bisa Nabi secara serampangan berhadapan dengan orang menggunakan prinsip-prinsip yang melampaui syariat. Makanya konon ayat-ayat sufi itu kebanyakan datangnya dari ahli atau dari beberapa, tidak dari semua sahabat. Makanya banyak ayat-ayat sufi yang ditolak karena kok di yang lain nggak ada gitu. Kenapa? Karena paradigma pemikiran Islamnya, pemikiran agama yang spiritual
itu hanya memang cocok bagi orang yang lifestyle-nya spiritual. Prinsipnya spiritual, nggak bisa dikasih ke Umar. Umar gitu. Ali itu kan lemah lembut. Prinsipnya kuat, tapi lemah lembut. Makanya kebanyakan di sini. Atau ke siapa yang lain. Atau hadis yang ini mungkin dari sini, ini dari sini. Tentang perempuan ya dari Aisyah. Dan sebagainya. Rasulullah itu karena menghadapi umat yang nanti berbagai ragam, maka dia memiliki sejumlah asisten atau bangdata. Dan itu orang ya nanti ini mewakili masyarakat ini mewakili masyarakat ini. Lalu kita mau milih yang mana? Kamu kecenderungan beragamanya pengen gimana? Kalau pengen ini, kalau pengen ini. Jalannya masing-masing. Bisa jadi bahwa ini dengan ini bertentangan. It's okay. Bukan mustahil. Bukan mustahil. Karena sering kejadian ada contoh dalam peristiwa sholat yang kata Rasulullah berangkatlah nanti sholatnya di sana. Oh iya. Gitu ya. Tiba-tiba di tengah jalan ada orang yang enggak ini waktunya udah waktu sholat. Nah, kemudian setelah itu disampaikan pada Rasulullah nggak ada yang salah, itu benar. Kenapa kan kecenderungan orang masing-masing oleh Allah oleh Rasulullah diapresiasi, memang nggak ada yang salah kok. Karena syariat tadi Bang. Ya karena syariat itu kan unik gitu dan gini, kadang syariat itu standarnya untuk melakukan apa-apa itu pribadi. Contohnya gini, dulu saya sakit itu boleh sambil berdiri kalau masih kuat, boleh duduk, boleh berbaring. Siapa yang nentuin ente berbaring duduk atau berdiri? Ya diri sendiri. Nggak usah baca kitab yang banyak. Pada dasarnya. Dan bagaimana cara kita menangkap ayat atau hadis itu? Ujung-ujungnya ya tergantung cara pandang kita sendiri. Nggak bisa disebut salah. Paling mungkin asa kurang relevan gitu. It's okay. Tapi itu kan persoalan diskusi. Tidak bisa kita menjebak orang bahwa ente murtad. Enggak sembarangan. Enggak bisa sembarangan. Tapi sekarang banyak yang gitu. Jadi jadi para imam fikih juga nggak begitu kok. Ya kan ada sering konon cerita Imam A itu bermakmum karena masuk ke kotanya Imam B, maka dia walaupun imamnya juga nggak ada, ketika sholat ke situ dia mengikuti tradisi imam ini sebagai penghormatan. Apakah ketika itu dia bukan menjat, tidak punya pendirian? Lahir, itulah pendirian. Akhlak ya Bang. Itu urusannya akhlak pada satu sisi. Karena kalau berbeda, ya jadi fitnah kan. Sementara menghindari fitnah itu bukan persoalan fikih, itu persoalan akidah. Fitnah itu bukan urusan fikih lagi, urusan akidah. Jadi banyak yang perdebatan itu karena fikih Bang. Ya memang fikih mah basisnya perdebatan, it's okay. Fikih itu judul awalnya adalah perbedaan. Judul awal dari awal juga perbedaan. Karena gini, kalau yang sudah qot'i itu bukan fikih. Ya. Fikih itu masuk wilayah-wilayah yang dikeluarkan dari qot'i itu apa namanya? Mutasabih. Sesuatu yang bisa berbeda. Ikhtilaf. Ya kalau fikih nggak ikhtilaf lain fikih. Karena fikih itu membahas yang memungkinkan berbeda-beda. Tapi rata-rata Indonesia kajiannya fikih semua Bang. Mungkin itu yang perdebatan.